Jadi setiap manusia itu memiliki ketidaksempurnaan, bahkan Anda, ya. Anda juga termasuk. Nah, biasanya kecacatan ini bisa berbagai macam. Fisik bisa, pikiran bisa, otak bisa, apapun bisa cacat. Biasanya orang ketika mengalami hal ini, dia putus asa, stres, bahkan mau bunuh diri karena merasa bahwa dia tidak mampu. Saya punya bintang tamu di Hitam Putih banyak, yaitu orang-orang difabel atau orang-orang yang punya kekurangan, tapi mereka bisa sukses. Kenapa mereka bisa sukses? Kenapa ada orang-orang yang sempurna, tapi mereka nggak bisa sukses? Karena orang-orang yang terlalu sempurna, mereka terlalu menggampangkan segala sesuatu. Mereka tidak memikir lebih dibandingkan orang-orang yang tidak sempurna. Saya akan cerita sedikit tentang saya. Mungkin sudah banyak yang tahu, tapi tidak tahu apa yang saya rasakan sebenarnya karena saya jarang share. Saya lahir dengan disleksia. Jadi saya itu sempat tidak naik kelas 2 kali berturut-turut karena saya nggak ngerti apa yang guru saya ajarkan. Saya nggak bisa membaca pelajarannya, nggak bisa menghafalkan, nggak bisa ingat. Jadi saya dianggap bodoh. Dan saya baru tahu ternyata saya mengalami disleksia. Apa sih yang terjadi ketika Anda mengalami disleksia? Banyak. Disleksia itu banyak lagi alirannya, ya. Ada disafasia, disgrafia, dan sebagainya. Tapi yang saya alami adalah sederhana. Satu, saya nggak bisa menghafal nama orang sama sekali, kecuali orang tersebut menjadi pattern dalam hidup saya. Jadi saya bisa tahu namanya siapa kalau saya udah ketemu lebih dari 10 kali dalam waktu singkat. Kalau nggak, sampai mati saya nggak bisa tahu namanya siapa. Kedua, jalanan. Jalanan ini paling parah. Jadi setiap kali saya melihat jalan itu seperti jalan baru. Jadi kalau misalnya saya keluar dari rumah, terus saya belok satu gang aja, saya ngeliat bahwa jalan itu belum pernah saya lihat seumur hidup saya. Jadi saya nggak bisa nyetir sendiri tanpa GPS atau tanpa orang yang nemenin. Karena jalanan lama terlihat seperti jalanan baru. Dan actually it is good, bagus banget karena gue bisa melihat pemandangan baru terus setiap hari gue jalan, right? Yang ketiga adalah saya tidak bisa menghafal apapun itu dalam bentuk tulisan. Jadi kalau Anda ngasih saya skrip atau ngasih saya pelajaran dan saya harus hafal tulisannya, mengingat atau menghafalnya, oh my God, do not expect that. Gue ngafalin sampai mati, gue nggak akan ngafal. Dari atas sampai bawah hilang semua. Like, it's impossible for me to do it. Dengan itu semua, saya tahu bahwa saya memiliki kekurangan yang luar biasa. Lalu bagaimana menanggulangi hal tersebut dan bagaimana saya bisa mencapai apa yang saya capai sekarang? Sederhana. Saya tidak pernah baca skrip. Dan saya tahu saya nggak bisa baca skrip. Tapi saya juga punya kelebihan. Ketika saya tidak bisa baca skrip, dan saya mencoba baca skrip, akhirnya saya ingat itu hanya kata-kata doang. Hanya lompatan-lompatan kata. Lalu saya berpikir, well, why not? Kalau yang saya hafal hanya lompatan-lompatan kata, maka yang harus saya pelajari adalah public speaking. Bagaimana dengan lompatan-lompatan kata tersebut, saya bisa bicara seakan-akan saya membaca skrip just like now, seperti sekarang ini, tanpa ada skrip sama sekali. Karena saya tahu lompatan-lompatan katanya. Lompatan-lompatan katanya kita bisa susun dalam otak saya dan menjadikan sesuatu seperti skrip. Ya, butuh latihan pastinya, tapi lihat ya, dari kekurangan yang saya punya, wow, I find something's good about that. Karena saya ingat lompatan-lompatan katanya, saya bisa membuat skrip automatically. Saya bisa membuat skrip secara spontan. And that's good, right? Saya tahu limitasi saya tahu kekurangan saya, lalu saya melawan hal tersebut, mencari keunggulan dari kekurangan hal tersebut, dan saya bisa mendapatkan apa yang saya dapatkan sekarang. Yang kedua, saya nggak bisa ingat nama orang, muka orang, dan sebagainya. Dan itu bagus sekali. Kenapa bagus sekali? Karena kalau di Hitam Putih, saya bahkan tidak kenal dengan artis yang udah sering saya undang. Jadi, kalau Anda nanya Prilly itu siapa, saya bahkan nggak tahu yang mana orangnya. Like, seriously. Kalau Anda nanya artis A, B, C, saya bahkan nggak tahu itu artis siapa, yang mana, pernah ketemu apa enggak, saya nggak tahu. Makanya kadang-kadang di sana ada Cika atau di sana ada prompter yang ngasih tahu namanya siapa. Anda nggak akan percaya. Prompter itu tulisannya adalah, Mas Ded namanya ini ya. Padahal orang ini udah diundang lebih dari 5 kali karena waktunya panjang-panjang, jadi saya nggak ingat. Tapi apa yang bagus? Yang bagus adalah saya merasa, oh, kalau saya tidak kenal orangnya, saya tidak tahu dia siapa, maka saya berhak untuk bertanya apa saja yang ada dalam pikiran saya. Kenapa? Karena dia bukan teman saya. Itu dia kenapa Hitam Putih menjadi bagus, karena pertanyaan saya pertanyaan-pertanyaan tajam. Toh gue juga nggak kenal lu siapa, right? So I can do that. Dan saya menjadikan itu menjadi sebuah kelebihan. Tapi ada juga banyak orang-orang disleksia yang akhirnya mati bunuh diri. Kenapa? Karena mereka dianggap bodoh, tolol, dan sebagainya. And that was so sad. Tahukah Anda bahwa orang-orang sukses di dunia itu banyak yang disleksia? Albert Einstein itu disleksia. Muhammad Ali, Tom Cruise. Mereka menemukan kekurangannya, lalu mereka mencoba mencari apa yang bisa mereka lakukan dari kekurangannya. Intinya adalah kita harus mencari apa kekurangan kita, ya, apa kelemahan kita, apa kecacatan kita, dan kita nggak boleh khawatir tentang hal tersebut. Kita harus cari dari kekurangan itu apa yang bisa kita dapat, apakah kelebihan dari kekurangan itu, apa yang bisa kita jual dari kekurangan itu, dan jadikan itu kelebihan Anda.
Banyak bintang tamu-bintang tamu hitam putih saya yang bahkan nggak punya kaki, nggak punya tangan. Kemarin saya bahkan ngundang orang yang lukisnya pakai kaki. Dan lukisannya is so amazing, like amazing. Dan dijual puluhan juta rupiah. Dan dia punya pameran itu sampai ke Berlin, ke Rusia, ke Amerika. Karena dia ngelukis pakai kaki dan hasilnya luar biasa bagusnya. Anda pun pasti memiliki kekurangan. Apapun itu, kurang uang, kurang fasih bicara, dari lu jelek. Wah, I don't care. Banyak orang jelek terkenal dan kaya. Apapun itu. Temukan kekurangan kalian dan yakini bahwa kekurangan kalian itu kalau dibalik bisa menjadi sebuah kelebihan. Lalu temukan kelebihannya apa and do it. Use that as your advantage. Gunakan itu sebagai sebuah kelebihan. And if you can do that, you can achieve your own successness. See? As simple as that. Jangan dilawan kekurangannya, tapi temukan apa kelebihan dari kekurangan Anda. I see you again.